Gelap, benar-benar gelap, nafas terasa berat. Tapi kamu sadar, ini bukan lagi dunia yang kamu kenal. Tubuhmu terbaring, tak bisa bergerak sedikit pun. Suara langkah orang-orang yang tadi mengantarmu perlahan menjauh satu persatu, sampai akhirnya hilang tanpa jejak. Sunyi, mencekam, sendirian, dan di detik itu, sebuah kesadaran menghantam keras. Kamu sudah benar-benar sendiri di dalam kubur. Tapi yang lebih menakutkan, bukan kesunyian itu, melainkan apa yang akan terjadi tepat setelahnya. Sesuatu yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Assalamualaikum. Pernah nggak kamu benar-benar membayangkan momen saat semua orang yang kamu cintai pulang meninggalkanmu di liang kubur? Tangisan berhenti, langkah kaki menjauh, dan kamu di sana, sendirian menghadapi sesuatu yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Banyak yang mengira semuanya selesai saat tanah diratakan. Padahal, justru disitulah semuanya dimulai. Di video ini, kita akan menyelami detik-detik yang sering diabaikan. Dan ada satu momen penting yang jarang disadari manusia, tapi justru paling menentukan. Tahan sampai akhir, karena bagian itu bisa jadi mengubah cara kamu memandang hidup hari ini. Tanah mulai dijatuhkan, perlahan, satu persatu menimpa tubuhmu. Awalnya terdengar jelas, suara butiran tanah mengenai papan atau kain yang membungkusmu. Tapi semakin lama, suara itu berubah menjadi tekanan yang terasa nyata. Berat, menghimpit, cahaya yang tadi sempat terlihat, kini benar-benar hilang. Gelap total. Bukan gelap biasa, tapi gelap yang seolah menelan segalanya. Kamu ingin membuka mata, tapi tak ada bedanya. Semua sama, kosong, pekat, lalu suara-suara dari atas mulai memudar. Tangisan yang tadi terdengar, kini semakin jauh. Langkah kaki yang perlahan meninggalkanmu satu persatu, sampai akhirnya hilang, sunyi. Dan di titik itu, ada momen yang begitu menusuk kamu sadar. Mereka sudah pergi. Semua orang yang kamu kenal, yang kamu cintai, sudah kembali ke dunia mereka. Sementara kamu tetap di sini, sendirian, tanpa teman, tanpa suara, tanpa kesempatan untuk kembali. Dulu mungkin kamu sering mendengar tentang kematian, tentang kubur, tapi saat itu terasa jauh, seperti cerita. Kini semuanya nyata, sangat nyata. Dan di detik-detik awal itu, hatimu mulai bergetar, bukan karena dingin, tapi karena kesadaran yang perlahan datang. Ini bukan akhir cerita. Ini adalah awal dari sesuatu yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Kesunyian itu bukan sekadar tidak ada suara. Ia terasa hidup, menekan dari segala arah. Seolah ruang sempit itu dipenuhi sesuatu yang tak terlihat, tapi begitu terasa. Semasa hidup kamu, mungkin tak pernah benar-benar sendiri. Selalu ada suara TV, notifikasi ponsel, obrolan orang lain, atau sekadar hiruk pikuk dunia yang membuatmu lupa arti sunyi. Tapi di sini, semua itu hilang tanpa sisa. Tidak ada distraksi, tidak ada tempat lari. Dan justru disitulah pikiranmu mulai berbicara. Satu persatu kenangan muncul tanpa bisa kamu hentikan. Wajah-wajah yang pernah kamu temui, kata-kata yang pernah kamu ucapkan, keputusan-keputusan kecil yang dulu terasa sepele, kini hadir begitu jelas. Hal-hal baik yang pernah kamu lakukan, terasa menenangkan sesaat. Tapi di balik itu, ada juga momen yang ingin kamu hapus, yang dulu kamu abaikan, yang kamu tunda untuk diperbaiki. Dan anehnya, di tempat sesempit itu, waktu terasa begitu panjang. Setiap detik seperti diperbesar, setiap ingatan terasa lebih tajam. Kamu ingin mengalihkan pikiran, tapi tidak bisa. Ingin menutup semuanya, tapi tidak ada cara. Di titik itu, kamu mulai sadar sesuatu yang selama ini sering dilupakan, bahwa pada akhirnya, setiap manusia akan benar-benar berhadapan dengan dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa alasan, tanpa siapapun yang bisa membela. Hanya kamu dan semua yang pernah kamu lakukan. Di tengah kesunyian yang menekan itu, tiba-tiba suasana berubah. Bukan karena ada cahaya, bukan karena ada suara yang familiar, tapi karena ada rasa yang berbeda. Seolah-olah, kamu tidak lagi benar-benar sendiri. Ada kehadiran yang tidak terlihat, tapi begitu nyata, membuat dadamu semakin sesak, membuat hatimu berdebar tanpa kendali. Ini bukan rasa takut biasa. Ini seperti perasaan sedang dihadapkan pada sesuatu yang tidak bisa kamu hindari. Dan di momen itulah, semuanya terasa serius, sangat serius.
Tidak ada lagi sandiwara, tidak ada lagi kesempatan untuk berpura-pura. Yang ditanyakan bukan tentang siapa kamu di mata manusia, bukan tentang pencapaianmu, bukan tentang apa yang pernah kamu pamerkan di dunia, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, tentang siapa dirimu sebenarnya, dan apa yang selama ini kamu yakini. Dan anehnya, di saat seperti itu, jawaban tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dihafal mendadak. Semua terasa spontan, seolah keluar dari apa yang benar-benar tertanam dalam hatimu selama hidup. Disinilah banyak manusia tersentak. Karena selama hidup, kita sering merasa aman, merasa punya waktu, merasa bisa berubah nanti. Tapi ketika momen ini datang, tidak ada lagi kata nanti. Hanya ada satu kenyataan yang sulit diterima. Apa yang kamu bawa ke dalam kubur adalah apa yang benar-benar kamu siapkan selama hidup. Di titik ini, perasaan itu mulai berubah. Bukan lagi sekadar takut, tapi sesuatu yang lebih dalam penyesalan. Pelan, tapi menghantam keras. Satu persatu kesadaran muncul, seperti potongan puzzle yang akhirnya menyatu. Hal-hal yang dulu terasa kecil, yang sering kamu tunda, yang kamu anggap masih ada waktu, kini berdiri jelas di hadapanmu. Kamu mulai mengingat kesempatan yang pernah datang, tapi kamu abaikan. Waktu-waktu di mana kamu bisa berbuat baik, tapi memilih menunda. Momen ketika hatimu sempat tergerak, tapi kamu diamkan. Lalu berlalu begitu saja. Dan sekarang, semua itu kembali. Bukan sebagai kenangan biasa, tapi sebagai sesuatu yang terasa berat, menekan. Seolah berkata, kenapa dulu tidak dilakukan? Yang paling menyakitkan. Bukan karena kamu tidak tahu, tapi karena kamu tahu. Hanya saja kamu merasa belum saatnya. Kata nanti, yang dulu terasa ringan, kini berubah menjadi sesuatu yang begitu menyakitkan. Karena di tempat ini, kata itu sudah tidak ada artinya lagi. Kamu ingin kembali, meski hanya sebentar. Ingin memperbaiki satu hal saja. Ingin mengganti satu keputusan saja, tapi semuanya tertutup. Dan disitulah, kamu benar-benar mengerti bahwa waktu yang dulu kamu miliki adalah hal paling berharga yang pernah kamu sia-siakan. Di detik-detik awal itu, perlahan, semuanya mulai terasa berbeda. Seolah ada dua kemungkinan yang terbentang, dua keadaan yang sangat bertolak belakang. Sebagian merasakan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya, ketenangan. Bukan sekadar tenang, tapi damai yang dalam, yang menenangkan hati, yang membuat rasa takut perlahan mereda. Ruang yang tadi terasa sempit, seakan menjadi lapang. Gelap yang pekat, tidak lagi terasa menakutkan. Namun, bagi sebagian yang lain, justru sebaliknya. Tekanan itu semakin terasa, sempit menjadi semakin menghimpit, sunyi berubah menjadi menakutkan. Setiap detik terasa lebih berat, lebih panjang, seakan tidak ada ujungnya. Perbedaannya tidak terlihat dari siapa mereka di dunia, bukan tentang seberapa dikenal, seberapa kaya, atau seberapa dihormati, tapi tentang apa yang mereka bawa ke sini, tentang niat yang mungkin tidak pernah dilihat orang lain, tentang amal kecil yang dilakukan diam-diam, tentang pilihan-pilihan sederhana yang ternyata memiliki makna besar. Dan di titik ini, semuanya terasa sangat adil. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang bisa disembunyikan. Yang mengejutkan, bukan soal besar kecilnya amalan, tapi tentang kejujuran hati saat melakukannya. Karena pada akhirnya, detik pertama di alam kubur bukan hanya tentang ketakutan, tapi tentang hasil dari seluruh perjalanan hidup yang telah kamu jalani. Kita sering sibuk memikirkan masa depan, rencana, dan ketakutan akan hal-hal dunia yang belum tentu terjadi. Tapi ada satu momen yang pasti datang, dan justru sering kita abaikan. Detik pertama di alam kubur, bukan sekadar kisah yang menakutkan, tapi cermin dari bagaimana kita menjalani hidup hari ini. Setiap pilihan kecil, setiap niat tersembunyi, perlahan membentuk apa yang akan kita rasakan nanti. Dan tanpa kita sadari, waktu terus berjalan, mendekatkan kita pada momen itu. Kalau hari ini, kamu masih diberi kesempatan, itu berarti cerita kamu belum selesai. Masih ada ruang untuk memperbaiki, sekecil apapun itu. Mungkin bukan hal besar, cukup mulai dari hal sederhana, lebih jujur, lebih peduli, lebih ingat kepada Tuhan di sela kesibukan. Karena seringkali, yang terlihat kecil di dunia, justru menjadi besar di sana. Dan yang kita tunda hari ini, bisa jadi sesuatu yang sangat kita harapkan, tapi sudah tidak bisa kita ulang lagi nanti. Kalau kamu sampai di bagian ini, mungkin ini bukan kebetulan. Bisa jadi ini pengingat yang memang kamu butuhkan hari ini.
Coba tulis di komentar, satu hal kecil yang ingin kamu perbaiki mulai sekarang. Dan kalau kamu merasa video ini menyentuh, bantu bagikan ke orang terdekatmu. Siapa tahu mereka juga sedang butuh diingatkan. Jangan lupa subscribe untuk konten reflektif lainnya, agar kita bisa saling menguatkan sebelum waktunya tiba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.